Maaf ini Pak Indra, saya paparkan sedikit mungkin supaya nanti Iya, siap. kita diskusi. Oke. Baik, terima kasih Indra, dan juga mungkin nanti akan datang dari Bapak atau Ibu yang lain begitu ya, dari instansi Bapeda ataupun dari Dispar atau dari kecamatan atau desa mungkin yang bisa hadir. Kami sangat berharap jika bisa hadir sehingga nanti diskusinya juga bisa lebih efektif ya. Kita bisa mengenal desa-desa yang akan dijadikan lokasi KKN. Baik, untuk ini saya mungkin sedikit saja terkait dengan latar belakang dan juga profil awal yang sudah kami dapatkan. Yang pertama adalah terkait dengan KKN ini adalah KKN lanjutan yang sebelumnya pada tahun lalu kita sudah melaksanakan di 2 desa, Ketupat dan Lembanato, di mana pada tahun lalu tentu banyak kendala karena kondisi pandemi yang fluktuatif begitu, sehingga yang tadinya kita sudah rancang untuk semuanya turun lapangan, kemudian berkurang menjadi sebagian turun lapangan, sampai akhirnya pada saat akan pelaksanaan ternyata tidak bisa sama sekali. Bahkan ada tim dari KKN UGM begitu di lokasi lain, di provinsi lain yang mendapatkan sanksi karena mereka secara nekat begitu melakukan turun lapangan. Tapi untungnya pada tahun lalu kita agak terbantu dengan Pemda karena setelah masa KKN kita diberikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke lapangan, walaupun waktu itu tidak begitu banyak yang ikut ya, hanya 4 mahasiswa dari sebelumnya 6. Maaf Pak Rizky, ini suaranya agak putus-putus. Oh ya, baik. Kalau begini sudah jelas? Nah, ini sudah jelas Pak. Oh ya, ya, mohon maaf. Ya, ya saya lanjutkan terkait dengan KKN, di mana ini sudah periode kedua. Tahun lalu kita sudah melaksanakan, walaupun ya sangat terbatas begitu ya, karena terpaksa harus daring. Dan Recording itu pun in progress. Kondisi maksimal yang bisa kita usahakan karena memang terbatas sekali akses informasi dan juga baik dari kita maupun dari masyarakat itu sendiri ya, karena kita tahu Kabupaten Lembanato itu kondisi sinyalnya juga susah. Nah, oleh karena itu tahun ini setelah koordinasi dengan Pemda, waktu itu dengan Bu Nunung, itu lokasi diputuskan untuk dipindah ke Desa Bomba, Siatu, dan Desa Tembulawa. Selain daripada di sini menurut konfirmasi kami itu ada yang ada layanan sinyalnya, kemudian untuk pemerataan juga mungkin ya, agar lebih banyak desa yang bisa dijangkau dari kegiatan KKN ini. Seperti itu. Walaupun kami tentu berharap sangat besar begitu, dan juga mungkin Bapak Ibu di Pemda juga berharap kalau kegiatan ini benar-benar luring penuh, artinya seluruh mahasiswa dapat terjun ke lapangan pada masa operasional KKN. Kemudian usulan tema berdasarkan diskusi yaitu fokusnya ke diversifikasi produk pertanian dan pengelolaan ekowisata berkelanjutan. Tentu ini temanya masih umum, artinya bisa dispesifikan lagi atau dilengkapi lagi jika nanti ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ya seperti tahun lalu untuk penerjunan total mahasiswa KKN ada sekitar 20-30 mahasiswa dari berbagai program studi. Di sini juga sudah ada berbagai macam program studi, nanti bisa sambil jalan diskusi bisa memperkenalkan diri saja begitu, saya kira supaya waktunya optimal. Kemudian ada rencana bantuan pendanaan juga dari Pemda. Di samping untuk pendanaan UGM kita juga mengusahakan ya, karena pastinya ada pengurangan anggaran karena situasinya belum begitu normal, tapi kami akan mengusahakan sehingga harapannya gabungan antara dana Pemda, dana UGM, dan juga mungkin nanti dari sponsorship yang diusahakan itu bisa efisien ya, bisa untuk memberangkatkan dan juga untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan. Kemudian langsung saja untuk diskusi kali ini itu kita sebenarnya inginnya fokus banyak membahas tentang profil lokasi ya, karena
terus terang saya sendiri belum begitu mengenal lokasi itu, apalagi mahasiswa di sini yang baru ya, beda dengan tahun lalu yang mungkin sudah sempat ke Bomba mungkin sama Siatu, walaupun cuma sekedar lewat. Tapi tentu pemahaman kita masih sangat minim untuk bisa menyusun program yang tepat dan efektif. Saya kira demikian, profil lokasi ini masih umum yang kami dapatkan dari Pemda di bulan lalu, yang saya kira ini bisa kita kembangkan lagi atau kita gali lagi lebih dalam seperti apa, atau bahkan ada yang belum tergambarkan di sini. Nah, itu yang perlu kita dapatkan atau kita diskusikan bersama. Saya kira itu Pak Indra, dan juga mungkin kalau sudah ada Bapak Ibu yang lain sudah bergabung. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Arya untuk memimpin diskusinya. Langsung saja mungkin kita ke diskusinya ya. Ada yang mau ya. Oh ya, boleh. Iya, B. Oke. Sebelumnya yang dari Pemda saya saja atau ada yang lain? Malam ini. Oh ya, siap. Jadi saya mungkin tambah-tambah informasi terkait lokasi KKN nanti di 3 desa, karena sebetulnya saya belum pernah juga turun ke semuanya ya, secara mendalam ya. Untuk di 3 desa, kalau di Bomba sudah pernah. Nah, mungkin saya potensi-potensi yang saya ketahui akan saya infokan malam ini, terutama yang banyak mungkin di wisatanya ya, karena sekarang saya di Dinas Pariwisata. Jadi mungkin yang wisata itu kurang lebih tadi yang dari profil yang ada juga yang dipaparkan itu kemarin kami juga yang kirimkan ke Ibu Nunung. Jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan biar kita diskusinya lebih apa ya? Lebih bagus. Saya pikir kalau saya mau menjelaskan takutnya tidak teratur atau spesifik langsung dari umum ke khusus. Tapi kalau wisata di Bomba, karena ini kan ada pertanian sama ekowisata ya. Saya kemarin meneliti tentang ekowisata di Kepulauan Togean. Nah kan kalau kita bicara ekowisata kurang lebih ada 3 komponen indikator utama. Kegiatannya itu kurang lebih ke konservasi, pendidikan dan penelitian, terus itu ada pemberdayaan. Nah kalau dari sisi pariwisata, perikanan, pertanian, apapun yang ada di lokasi itu bisa jadi wisata. Tergantung bagaimana kita mengemas. Jangankan itu, Palu saja kemarin selesai tsunami bisa dijadikan wisata. Wisata bahwa itu lokasi bekas tsunami. Nah, nanti itu juga yang kami inginkan. Kami juga salah satu OPD yang mengusulkan kenapa di 3 desa itu, karena itu lokasi yang paling dekat dengan
kabupaten ya, dengan Tojo Una. Di situ yang sering saya lakukan dengan teman-teman di luar dinas itu kita menyelam. Jadi di situ, nah kita di Togian itu kan dikenal dengan triangle. Ada segitiga karang dunia itu ada di sini. Jadi ada karang atol, karang penghalang. Nah karang atol itu ada di depan Bomba, yang luasnya itu kurang lebih katanya sih 5 kilometer kalau kita mau keliling. Nah itu untuk destinasinya. Kalau masalah apa lagi ya? Listrik. Ya listrik di Bomba itu sampai dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Kalau Siatu, saya belum pernah tidur di Pulau Siatu. Yang jelas di situ ada suku Bajo. Nah, kenapa di situ ada tempat pelelangan ikan di situ. Terus dia juga punya bukit yang kemarin sempat dijual sama teman-teman guide itu jadi tempat wisata foto-foto. Terus di Tumbulawa di situ ada burung alo yang saya bilang, memang di situ ada tempat lewat. Di situ juga ada beberapa resort di Tumbulawa. Ya, kalau listrik ya saya belum tahu kalau Tumbulawa. Jadi mungkin kita diskusinya ada yang ingin ditanya langsung saya jawab. Langsung saya jawab. Ya. Bomba. Iya. Tumbulawa dulu waktu saya di Bapeda pernah cuma periksa pekerjaan jembatan ya. Tapi untuk ke dalam kampungnya saya juga belum pernah masuk, apalagi tinggal lama. Tapi kalau di depan kampung itu pernah. Karena di situ dulu ada ini ya, ada tempat pemantauan burung rangkong Sulawesi itu. Burung alo yang nah dia lewat di situ ada tempat pemantauannya, ya seringnya dulu ke situ. Kalau ya, kalau desa Siatu yang saya tahu itu ikan ya. Karena kenapa ikan? Di situ memang ada tempat persinggahan untuk orang ambil ikan sebelum biasanya dikirim ke ibu kota di Ampana. Nah, kalau di Bomba itu juga ada nelayan. Kalau dia kan ada daratan, tapi itu saya tidak tahu pasti ya itu penghasil apa. Cuma sekarang itu di Kepulauan Togian itu banyak orang yang lagi tanam nilam. Ya tanam nilam, ya yang persoalannya banyak yang beli dari luar, tapi kan ada dampak kerusakan alam. Nah mungkin adik-adik nanti akan KKN bisa mengkaji itu, bagaimana dengan dampak, karena yang saya ketahui kalau tanam nilam, pertama tanahnya setelah ditanam kurang terlalu subur, tapi itu mungkin bukan masalah induknya ya, tapi masalahnya ketika mereka mengolah itu kan pakai bahan bakar kayu. Nah itu kadang diambil sudah sampai di mangrove. Jadi ya pohon-pohon di hutannya ditebang karena ya mungkin kurangnya pengetahuan atau tidak ada sosialisasi tentang dampak buruk dari olahan nilam itu ya. Nah, mungkin itu juga bisa dijadikan isu bagaimana. Terus kalau di Siatu Tumbulawa juga dengar-dengar info di situ dulu masih ada sering terjadi pemboman ikan. Kenapa juga itu saya usulkan ke Ibu Nunung karena memang tempat ikannya situ banyak ya kita belum tahu dia cara ambilnya bagaimana karena bom ikan juga kan dilarang. Terus kalau mereka sering tanpa edukasi ya lama-lama Togian akan hilang dengan keindahan bawah laut. Terutama kita di pariwisata itu jadi jualan utama.
diving sama snorkeling. Nah, kalau sering orang melakukan bom, ya kita tidak tahu Togian 5 sampai 10 tahun ke depan akan bisa jual underwater lagi atau tidak. Mungkin itu yang saya tahu ya. Saya malu sedikit mungkin. Ya, ya tadi dijelaskan ada yang atol itu Pak ya. Yang atol. Kalau atol itu posisinya dia di desa mana saja Pak ya? Jadi dia itu kalau kita start itu selalu dari Bomba, tapi bisa juga dari Siatu. Kan itu daratannya, daratannya. Pinggir pantainya kan hampir mengikuti tuh. Dari Ya. Bomba, terus itu ke Tumbulawa ada di belakang, terus itu ada Siatu lagi. Dia di laut lepasnya itu, kalau ada peta mungkin bisa kita lihat peta. Yang kita lewati kalau misalnya ke Katupat juga kita lewat situ ya Pak ya? Ya, kita lewat situ. Jadi posisi atolnya ada di sebelah kiri, kalau kita lewat situ kan Bombanya, pulaunya itu di sebelah kanan. Nah, pulau sebelah kanan itu, sebelah kiri itu atol. Luas. Sebelah baratnya desa ya? Sebelah baratnya. Di peta. Di peta. Karena di situ ada beberapa spot diving, tapi ya kita belum menyelam semuanya karena luas ya. Tapi ada yang sudah mengelola Pak spot-spot itu yang di belum. 3 desa itu? Belum ada. Jadi tahun ini kita pariwisata program untuk penetapan titik diving. Kita mau penetapan dulu. Nah, mungkin di titik atol itu juga akan kita tetapkan. Terus nanti kita mau undang desa supaya desa bisa juga mengelola. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman KKN bisa datang, bisa dibantu edukasi, terus itu mungkin membuat kelompok Pokdarwis. Jadi kita dibantu edukasi pula bagaimana nanti kita bisa bentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kalau ini Pak, saya kalau lihat di peta, mungkin sambil di-share saja petanya biar enak ya. Kalau kita lihat di peta ini, di sekitar Bomba, Siatu ini kan sudah ada cottage Pak. Ya. Nah ini dia, apa namanya, tujuan wisatanya di mana Pak? Kalau cottage ini? Ini kalau Araya, di Araya ini, saya dari mana ya? Ini Island Retreat ini sekarang tutup. Nah, kita ke Araya. Araya ini ada 2 cottage, Araya, terus di depannya itu ada lagi Poyalisa. Nah, di Araya ini ada Tarsius. Yang apa katanya monyet kecil itu di belakangnya ada. Di Araya Resort. Dia juga dive center. Nah, ini. Nah, ini dekat, ini di belakangnya Bomba. Nah, dia jualan utamanya karena dia lebih ke dive center, dia jualannya diving. Dive-nya itu di atol, di Pulau Topan. Di atol ini juga Pak, yang di depan ini Pak? Ya, yang kurang lebih di depan ini. Bisa digeser ke depan lagi, ke arah laut. Nah, di sini ini ada, ya kurang lebih. Dia jualannya di sini. Di situ. Jadi ada beberapa spot diving di lokasi itu, depan. Ini Poki-Poki juga ada, tapi dia tidak punya dive center. Terus yang dekat Tembulawa itu ada Togo Eyang, baru buka. Resort juga. Nah, di Togo Eyang itu, teman saya juga itu di, ini di atas. Togo Eyang ini. Ya, Togo Eyang ini, itu dia sekarang dengan masyarakat yang di Tumbulawa, dia bikin sabun sekarang. Dia coba bikin sabun dari nilam, terus itu kelapa, arang tempurung. Ada sabun ini, kalau bisa lihat. Saya juga bantu jual. Kata nggak? Sabun ya Pak? Nah, ini sabunnya. Itu dari... Ini produksinya dari Tumbulawa. Bahannya apa Pak? Ini bahannya sabun arang kelapa, minyak kelapa, arang kelapa dengan, nah itu. Minyak kelapa, arang kelapa. Oh ya, kelapa. Itu ada berapa jenis yang dia jual. Ada berapa macam. Ini minyak kelapa murni. Terus apa lagi?
VCO juga ada Pak di sana. Apa? VCO, minyak kelapa virgin coconut oil. Itu sebenarnya ada yang original ya. Yang dia tanpa pemanasan itu Pak, yang Yang mahal minyak, itu. yang minyak kelapa kampung itu. Minyak kelapa Apa? VCO itu dia apa namanya, prosesnya itu pakai fermentasi kalau tidak salah itu. Jadi bukan dipanaskan begitu. Oh, kalau itu saya tidak tahu ya. Cuma dia minyak kelapa ada juga produksinya. Cuma cara produksinya yang saya tidak tahu persis bagaimana. Berarti ini masih atol Pak ya yang di depan ini. Ini tidak, atolnya itu di luar. Ini sudah pulau-pulau kecil nih di sini. Oh, Yang depan itu. Atolnya di luar. oh iya Pak, satu lagi Pak, Bung ingat katanya ada ini Pak, gunung api bawah laut. Itu apa aja? Apa tahu persisnya Pak Indra? Nah, itu gunung api bawah laut tidak tahu persisnya kalau gunung api ya. Cuma kan kita kemarin tahun lalu gempa 2 kali yang lumayan besar. Katanya itu ada sesar baru, tapi itu bukan di sini. Dia masih masuk ke dalam mall arah ke Ampana. Oh iya, Nah, masih di tengah-tengah sinilah. Nah, kurang lebih di tengah-tengah ini depan Pulau Buka-Buka ini katanya ada yang baru, tapi itu belum diteliti. Malahan dia belum punya nama. Nah, itu yang belum tahu. Cuman kalau ke Una ini di depan ada pulau kecil di depan Bomba, bisa diperkecil. Oh, di depannya Pulau Una-Una. Ya, Pulau Una. Ini. Kalau di sini kan memang ada Gunung Colo. Oh, iya. Nah, kalau pada saat hujan, kalau kita menyelam, itu memang ada letupan-letupan kecil lah yang kedengaran di dalam laut, tapi itu normal. Karena mungkin dia gunung berapi, terus kena air hujan panas, mungkin ya tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi kita kalau menyelam ada kedengaran lah sedikit, ada letupan kecil. Di sekitar pulau ini ya Pak ya? Ya, kita menyelamnya tuh bisa di depan ini, Sanctum, Una, Oh iya. Eco Resort. Iya. Ya bisa jadi emang ada rekahan sih. Iya, Kalau itu soalnya emang kalau Araya itu yang dari Bomba, dia jualannya divingnya juga ke Una. Karena di sini kurang lebih ada 32 titik di seputaran Una, titik oh, diving. iya. Pak, kalau sinyal itu dari 3 desa ini yang tidak ada sinyal di mana Pak? Kalau kemarin tiga-tiganya tidak ada signal, tapi kurang lebih 2 atau 3 minggu terakhir saya chat teman di Bomba itu sudah ada signal. Karena kan kita ada program yang dari Bakti Kominfo. Nah, itu di Bomba katanya sudah ada, kan memang dia juga ada wifi desa. Nah, sekarang itu sudah ada Kominfo, tapi baru bisa WhatsApp, IG, sama Facebook kalau nggak salah. YouTube-nya belum. Cuma setidaknya WhatsApp-nya bisa. Iya. Mungkin adik-adik KKN yang dengar sedikit bisa tersenyum lah, oh bisa WhatsApp. Tapi kalau kita naik ke atas di Molowagu, di Kulingkenari itu ada sinyal kalau tidak salah. Mungkin ya. Karena ada beberapa titik yang kita kan sekarang dapat bantuan kurang lebih 72 BTS baru. Nah, di Bomba itu ada dipasang. Itu dipasang dikerjanya dari tahun kemarin, katanya tahun ini sudah dibuka semuanya. Dan kemarin uji coba, yaitu uji cobanya saya bisa WA teman saya yang di Bomba, yang dulunya tidak bisa. Kemarin saya WA lagi, masuk lagi, berarti masih jalan lagi signalnya. Ya mungkin kalau Juli Agustus mungkin lebih bagus lagi, bisa YouTube. XL atau Telkomsel Pak di sana? Sebelumnya XL, tapi saya tanya teman katanya Telkomsel yang masuk di Bomba. Oh iya. Bisa lah bawa signal dari sana bungkus. Pak, kalau dari desa ini ke Wakai bisa jalan darat nggak?
info dari teman di sana bisa sudah ada jalan lingkar, tapi saya tidak bisa memastikan itu berapa lama. Oh ya, Tapi dulu masih itu sudah ada, ini ya. dulu masih saya di Bapeda juga ada pembangunan itu, jalan lingkar Batu Daka. Oke, kira itu. Banyak ini dapat info. Kirakan apa Nanti kalau malam kalau ini? infonya kurang malam ini, nanti saya di WhatsApp, ya saya cari. Nah, itu Mas Nanti Arya saya coba nanti saya diliskan bantu, Mas. saya nanti di butuh info apa, nanti saya cari, bantu cari lah. Oke. Halo, suaraku masuk ya? Masuk nggak ya? Bagus. Oke, mungkin ini saya ada beberapa pertanyaan sih Pak. Terkait ini juga mungkin pariwisatanya kan mungkin secara itu ya Pak, saya dapat dari kelas juga dari beberapa dosen gitu kayak kalau pariwisata itu kan yang paling penting tuh ada akses atraksi sama amenitasnya gitu ya Pak. Nah, Iya. mungkin kalau untuk sejauh ini nih Pak, kalau di sana sejauh mana gitu terkait akses atraksi sama amenitasnya kayak gitu, terutama aksesnya sih Pak. Apakah sudah ada kayak rute-rute perjalanan destinasi yang dirancang sama desa atau kayak gimana gitu Pak? Oke, langsung ya. Ya Pak. Jadi kalau untuk 3 desa ini, kenapa juga kami mau masuk ke situ, ya itunya belum ada untuk akses. Tapi kalau akses menuju yang dimaksud dari di sini ke situ, ke Bomba, itu tiap hari ada kapal. Itu kapalnya itu speedboat. Tiap hari dia start dari Ampana jam 9 sama jam 12. Dari Wakai juga begitu, jam 9 sampai jam 12. Harinya itu terus ada kapal lain, kapal kayu itu kalau ke Bomba, itu hari Rabu, Senin, Rabu, sama Sabtu. Kalau dia pulang itu yang dari Ampana ya ke Wakai. Tapi kan itu Bomba itu dia lewat. Nah, terus kalau dari Wakainya ke Ampana itu Selasa, Kamis, Jumatnya tidak ada pemberangkatan sama Minggu. Nah, kalau untuk paket wisata itu guide biasanya jualnya, kalau yang ada di situ ya jadi jualnya diving, itu lihat tarsius, terus lihat burung alo yang ada di Tumbulawa, terus lihat orang bikin gula merah, gula apa ya, aren ya. Nah itu, tapi itu dibikin sama guide. Desa belum pernah merancang itu. Makanya tadi saya bilang mungkin bisa nanti dibantu sosialisasi, bikin pendampingan, bisa bikin pokdarwis sehingga desa yang bisa buat paket-paket itu. Karena saya yakin bahwa masih ada potensi di dalam yang bisa diangkat menjadi tujuan wisata. Sehingga ada atraksi atau ada aktivitas dari 3 desa ini ya. Semoga nanti teman-teman yang KKN bisa kumpulkan data, terus itu 3 ini dijadikan satu kawasan destinasi yang saling terhubung antara desa satu dengan desa yang lain, sehingga paket wisatanya tidak hanya di satu desa, tapi bisa di 3 desa sekaligus. Itu ada lagi? Ya sudah cukup Pak. Saya ada sedikit, Mas Arya. Karena kita tadi ada tema ekowisata, nanti kan apakah mau diganti atau mau dirancang atau apa lebih bagus. Saya dari komunitas itu mau bikin
bukan mau bikin ya, sudah pernah bikin awalnya di tahun 2020 tentang EcoBrick. Nah, itu yang buatnya saya di sini, EcoBricknya, sosialisasinya. Tapi saya kasih nama itu celengan sampah. Kalau EcoBricknya sudah banyak. Nah, saya baca-baca artikel tentang EcoBrick yang jadi salah satu persoalan itu orang malas buat. Karena ngapain bikin EcoBrick, untuk apa? Nah, makanya saya dengan teman-teman komunitas Ampana Diving itu bikin celengan sampah. Supaya kenapa? Memotivasi. Jadi kita sistemnya barter. Kemarin kalau ada anak-anak yang bisa kumpul 10 buat 10 EcoBrick. Nah, kalau EcoBrick yang saya baca artikelnya kan kepadatannya itu volume botol kali 0,33. Padat. Dia itu bisa jadi sampai pengganti batu bata. Nah, terus itu kita coba, karena itu terlalu susah, mungkin terlalu susah, membutuhkan sampah yang banyak dan orang akan muncul malas. Nah, tadi kita turun jadi 0,22 kali volume botol. Nah, itu kita jalankan di pulau, karena kenapa? Di pulau itu tidak punya TPA. Jadi sampah itu rata-rata dibakar atau tidak dibuang di laut. Nah, terus produksi sampah plastik kan setiap hari ada. Banyak. Nah, itu kemarin kita bikin celengan sampah. Jadi kalau ada yang berhasil kumpul botol sampai 100 botol, itu kita kasih baju. Nah, itu diangkanya tidak semerta-merta hadiahnya harus itu. Tapi kita lihat potensi apa yang dibutuhkan sama desa. Contoh Siatu banyak orang memancing. Nah, kita kasih tukar hadiahnya itu tali pancing. Dengan alasan biar kenapa dia nanti melaut, dia lihat sampah plastik itu diangkat. Dia jadikan EcoBrick. Nanti setelah terkumpul, kemarin kita pakai itu 15 botol dapat 1 gulung tali pancing. Biar ada motivasi. Terus itu kalau yang ibu-ibunya kita belikan daster. 50 botol itu dapat daster. Nah, keberlanjutannya di mana? Setelah EcoBricknya ada, itu kita buatkan kursi. Kita buatkan pagar. Nah, saya mau sampaikan mungkin kita bisa kolaborasi nanti ketika masuk di 3 desa. Tapi tidak kita mengumpul EcoBricknya. Tapi kita mungkin buat suatu kegiatan yang bagaimana pemanfaatan EcoBrick. Terus nanti kita nilai. Terus nanti mungkin kita sama-sama cari dari mana pembiayaan hadiahnya. Kemarin saya sudah bikin 1 kali hadiahnya utamanya itu handphone. Siapa yang berhasil kumpul 450 EcoBrick, itu kita hadiahi handphone. Handphonenya dari mana? CSR toko, saya tidak beli. Jadi kita bisa minta sumbangan berupa, jangan uang, pakai barang. Barang apa saja kita rubah jadi hadiah. Kita kita nilai dengan berapa botol yang harus dia kumpulkan untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, karena ya itu kita susah tidak punya TPA. Saya pikir cuma cara itu satu-satunya yang paling mudah, tidak mengeluarkan uang banyak. Karena kalau kita beli alat pencecah sampah itu kan puluhan juta. Nah, jadi mungkin nanti dengan adanya teman-teman KKN masuk, ya Togen tidak bisa bicara destinasi bawah laut indah ketika di dalam lautnya itu ada sampah plastik. Karena jualan paling mahal itu. Sekali diving 500.000. Kalau destinasinya foto-foto ya bayar 5.000 masuk, sudah foto-foto posting seakan-akan paling bahagia. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu dengan teman-teman KKN, saya sangat semangat ya. Sangat semangat. Karena bagaimana teman-teman KKN bisa menciptakan edukasi tourism di dalam desa. Wisata berbasis pendidikan. Ya, mungkin ada yang lain. Saya mau ini ada stiker celengan sampah. Oh, nanti kalau kesini dapat stiker bonus. Eh,
Ya, perguruan tinggi sekarang ada di Ampana ya, Unpad baru baru buka. Kebetulan saya juga dosen di situ, di Unpad. Nah, kalau di pulau itu paling tinggi SMA, saya tidak tahu Bomba ada SMA apa tidak, cuma Wakai ada. Nah, biasanya itu teman-teman di sana paling tinggi SMP, nanti pas SMA-nya ke Wakai. Karena kita juga IPM, kita kalau tidak salah 8, 8 koma apa 7 koma. Jadi tingkat pendidikan kita masih di bawah, kalau 8 koma berarti hanya kelas 2 SMP itu putus sekolah. Nanti kalau ada yang saya tidak bisa jawab, nanti di list ya. Di list, nanti saya cari jawabannya. Saya bantu. Kalau konflik itu yang saya dengar belum ada ya. Tidak tahu ya konfliknya dalam bentuk bagaimana, apakah biasanya sih kadang konflik itu kalau pesta, ya namanya kampung kan. Pesta minum-minum biasanya terjadi perkelahian dianggap konflik. Tapi untuk sekarang kayaknya aman-aman saja. Cek suara saya masuk nggak ya? Ya, bagus. Oke, Pak, mungkin saya mau fokus ke pertaniannya gitu ya, karena saya sendiri dari pertanian. Ya. Jadi mau tanya aja sih Pak, sebenarnya kalau di sana itu komoditas pastinya itu seperti apa? Kemudian kebiasaan bertaninya juga seperti apa gitu? Mungkin dari sisi perkebunan atau dari dia, saya kurang paham juga di sana dia dari perkebunan atau pertanian begitu. Siap. Jadi yang jelasnya nanti saya tanya, nanti diberikan catatan ke saya. Cuma yang saya tahu itu banyak produksi kelapa, cengkeh, kelapa tuh di sana. Kalau yang pertanian saya kayaknya yang saya tahu itu padi ladang. Karena di sana kan biasanya susah air, tidak ada sawah, Pelontogean. Seluruh pulau, kurang lebih 60 pulau. Kalau tambah yang kecil-kecilnya 300. Nah, situ masalahnya itu. Jadi pertaniannya, kalau perkebunannya itu ya, yang sering saya lihat tuh kelapa, terus sama cengkeh, sama tahu apa lagi yang sekarang ya? Sama nilam itu yang lagi viral di sini. Jadi di sini kalau ada yang tanam nilam terus berhasil, semua tanam nilam. Pas satu bangkrut, ikut semuanya bangkrut semua. Seperti tidak ada tanaman lain saja yang. Jadi itu Berarti, iya. berarti sistemnya masih ini ya Pak, masih saling mengikuti satu sama lain gitu ya Pak ya? Iya. Karena ilmunya ada di yang satu ya sudah ikut semua sana. Oke, baik Pak. Mau tanya lagi Pak terkait dengan logistik, pengiriman logistik ke sana gitu. Karena di sana kan kepulauan gitu ya Pak. Bagaimana sistem pengiriman logistiknya apa sama? Kan saya lihat kalau di apa namanya di peta itu ada pos ya Pak, pos Indonesia gitu. Nah di sana sebenarnya ada kayak JNE data atau JND gitu masih Pak selain pos Indonesia. Kalau JNE JNT kayaknya tidak ada ya. Kayaknya ya. Tidak ada. Soalnya kenapa saya bisa bilang tidak ada? Di Ampana saja susah. Itu. Tapi kalau ada ya luar biasa berarti. Nah, kalau pengirimannya ya itu pos dari sini. Nah, kalau memang ada yang mau pesan barang di sini kebiasaannya dia itu
kayak punya teman di Palu, ibu kota Sulawesi Tengah ya, di Palu. Terus dia telepon, terus minta tolong beli, kirim ke Ampana. Ada temannya lagi di Ampana, dia minta tolong lagi kirim pakai kapal yang itu hari Senin, Rabu sama Sabtu. Nanti dia telepon, itu sudah saya titip di sini. Itu kalau JNT dia menangis JNT. Nggak kuat Pak kayaknya. Langsung Nggak sign kuat. out ya. Jadi sistemnya biasanya seperti itu. Kayak kalau barangnya ada di Ampana, ya dia beli di Ampana. Karena transportasinya kan agak lancar di Ampana. Cuma yang saya yakini pasti dia tidak sekonsumtif teman-teman di UGM. Ya mau beli apa juga tuh pakai di sana. Iya benar sih Pak. Pergi mau beli baju bagus paling ke kios. Kiosnya samping rumah lagi. Oke Pak, sama mau nanya ini Pak satu lagi terkait akses terhadap air gitu Pak. Kalau di ketiga desa tersebut akses terhadap airnya bagaimana ya Pak? Yang paling saya tahu Bomba ya. Bomba itu akses airnya bagus. Soalnya Resort Araya itu ambil airnya dari Bomba, pakai sumur diambil pakai mesin. Kalau Tumbuh Lawa saya tidak tahu pasti. Nanti kasih catatan lagi, nanti saya cari tahu. Begitu juga Siatu, saya tanya lagi. Yang jelas air laut banyak. Oke Pak. Yang jelas air laut Baik. banyak. Kalau berarti penyulingan air laut untuk jadi air bersih juga belum ada ya Pak ya di sana? Kalau air galon minum ada. Kan diambilnya dari Ampana. Kalau dari Ampana naik speedboat itu ke situ kurang lebih 1 jam sudah sampai. Kalau public boat yang kayu mungkin 2 jam. 2 jam apa 2,5 jam sampai. Jadi dia biasanya pasok airnya itu banyak. Sampai 50 galon terus dijual di desa. Berapa tuh Pak harganya kalau boleh tahu? Harganya nanti saya cari tahu lagi. Ya Kalau- oke baik Pak. Soalnya saya belum pernah beli air itu di situ. Tapi kalau Oh. di Ampana itu harganya 5.000 1 galon. 1 galon. Oh, oke. Kalau Saya di kira sana mahal berapa? banget. Kalau di 5.000, 3.000. Kalau di sini 5.000, kalau di Palu itu 3.000, 4.000. Kalau di pulau ya mungkin 10.000 mungkin. 10.000 mungkin. Di Jogja 5.000 Pak. Kalau di dekat Di- rumah saya. Nah, Sama itu dengan Tapi kan sekarang ada jenis-jenis itu ya. Ada yang apa RO apalah itu. Kalau di sini 5.000. Mungkin di pulau 10.000 mungkin. Kalau ada desa lagi satu kemarin juga mau diusulkan situ tapi tidak jadi tuh, desanya Kuling Kinari sebelum Bomba. Itu lebih parah, itu air bersih tidak ada. Itu mereka tinggal di atas batu, ya mungkin dulunya batu karang ya. Batu karang yang jadi daratan. Nah, jadi di sini ada teman bule, itu biasanya dia bawa penyuling air. Dia bantu ke desa-desa biar air hujannya itu bisa langsung diminum nanti pakai itu. Dia tampung air hujan nanti bisa langsung diminum. Itu ada yang dari plastik itu biasa dia bantu. Tapi itu masih kecil ya Pak. Maksudnya dia hasilnya Tampungannya mungkin 30 liter. Masih yang kecil untuk rumah, yang di rumah. Tapi bagus juga tuh ya Pak ya untuk bantu juga. Soalnya kami kemarin sempat merencanakan untuk membangun itu gitu dan ternyata udah ada contohnya juga di sana, mungkin nanti bisa menyesuaikan. Ya, itu ada yang bawa dari luar bantu itu. Tapi kalau ada lagi yang mau bantu itu lebih bagus. Oke Pak, mungkin kalau dari saya cukup, saya kembalikan ke Yuda. Maaf Pak, mumpung tadi disinggung bule-bule gitu. Nah kalau di sana sendiri
Berarti wisatawannya dari mana ya Pak? Negara mana gitu yang paling banyak? Nah, kalau wisatawan di sini berdasarkan hasil wawancara penelitian saya kan tidak meneliti langsung. Nah, itu Eropa Timur yang paling banyak datang ke sini. Tapi tahun lalu 2021 itu yang datang cuma 17 orang karena pandemi. Di 2020 itu 408 orang. Di 2019 itu 3.000-an kalau tidak salah. Jadi merosot jauh. Nah, mereka datang kadang di sini itu datang sukarela, volunteer, datang bantu-bantu, kasih pengetahuan. Ya karena itu ya mungkin karena berdasarkan PP 50 kita kan di Togian ditetapkan sebagai destinasi pariwisata nasional. BPN. Itu Togian Gorontalo itu dengan citra Indonesian Most Ecotourism Destinasi. Jadi saya memahami bahwa Togian itu akan dijadikan destinasi ekowisata terbarukan di Indonesia. Sehingga mungkin isu itu yang dibawa keluar sama pemerintah, kementerian ya terutama, sampai banyak datang volunteer, peneliti, datang ke sini. Termasuk itu support orang lokal. Ya karena 3 konsep tadi itu, konservasi, penelitian, dan pendidikan itu sama pemberdayaan. Jadi mereka datang pemberdayaan itu. Nah ini lagi saya dapat info bahwa ada satu di Bangkagi itu mangrove-nya itu sudah pernah diteliti bisa jadi kosmetik. Ya mungkin kalau nanti teman-teman datang ada mangrove di 3 desa itu, kalau Tumbulawa ada mangrove, Tumbulawa, ya mungkin ada bisa meneliti tentang itu. Apakah bisa jadi apa mangrove-nya. Terus itu dulu pernah saya sama teman-teman komunitas angkat ke lipan laut, namanya sini. Kalau nama ilmiah itu apa? Coach ya. Nah itu hama laut. Dulu itu pernah kita angkat 8.000 ekor tahun 2019. Nah itu 1 ekor hama itu dia bisa makan 10 kali 10 meter karang dalam 1 tahun. Nah kita bayangkan dulu kita angkat 8.000. Berapa hektar seandainya dia kalau tidak diangkat. Ya walaupun dia itu diangkat tidak bisa semuanya. Tidak bisa semuanya karena nanti itu juga yang dimakan oleh ikan Napoleon. Jadi ada ekosistem bawah laut ya, makan-memakan. Nah kalau diangkat semua juga nanti Napoleonnya kelaparan mungkin, tidak ada makanan mati. Nah, jadi kita tidak angkat semua, tapi yang jadi intinya waktu kita angkat itu dulu kita bakar, kita tanam. Ya mungkin saja ada peneliti yang bisa ke depan. Mungkin dia bisa dijadikan pupuk, dijadikan apa yaitu yang kita belum tahu karena rugi, karena itu banyak. Nah mungkin kalau itu banyak masyarakat juga yang ada di seputaran itu, kan dia di Karang Dangkal. Yang di seputaran itu karena mereka juga tidak tahu mau dibuat apa, ya mungkin biarin begitu saja. Tapi kalau ada penelitian, oh ternyata dia dicampur ini bisa jadi pupuk. Ya mungkin saja orang yang bom ikan tadi itu tidak lagi jadi melakukan itu ya, illegal fishing, tapi dia sudah cari, oh itu ternyata bisa dijadikan ini dan harganya cukup tinggi. Karena ya rata-rata masyarakat di desa kan pemikirannya seperti itu. Karena sampah saja yang cuma saya suruh kumpul dapat buku baju itu booming. Karena dia pikir ini ada di sekeliling saya. Jadi mungkin dengan kedatangan nanti adik-adik KKN, kami berharap mungkin ada yang lain yang kami tidak dapat, itu didapat sama adik-adik KKN. Dan itu merupakan sumbangan yang menurut saya itu paling berharga dibandingkan kita dapat bantuan dana ya. Itu berharga juga, tapi ya kalau dapat sumbangan pemikiran, kita jadi tahu kita mau buat apa buat Togian. Karena ya saya juga merasa bahwa kita belum terarah itu membangunnya kemana. Jadi apa yang dilihat, oh ini sudah bangun. Apa yang dilihat, oh ini bisa bangun lagi. Mungkin ada yang hasil-hasil dari adik-adik semua yang memang itu bisa kita jadikan prioritas ke depan untuk mendukung
Ya 3 desa itu tadi. Ada lagi? Ya. Kalau klinik kesehatan di tiap, saya bomba lagi ya, soalnya saya yang pernah masuk ke dalam bomba. Kalau bomba ada, kebetulan itu memang ada teman saya juga yang perawat di sana, dia memang tugasnya di situ, di bomba. Tapi kalau untuk sepertinya desa lain ada, kalau tidak salah undang-undang mewajibkan itu kan. Ini nanti dari jurusan apa saja nanti yang mau masuk? Belum ditahu. Oh ya. 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 Oh iya. Bagus lah. Ya, terima kasih Arya untuk kesempatannya. Selamat malam untuk Pak Indra. Kebetulan Malam. memang beberapa kali saya melakukan pendampingan Pak mengenai di desa wisata, terus mengenai ekowisata juga di kota kelahiran saya di Kediri, Jawa Timur ini Pak. Nah, yang pengen nanti saya aplikasikan juga di sana adalah saya juga pengen di sana nanti dibentuk gitu mengenai Pokdarwis yang memang sudah terstruktur dengan baik, terus nanti juga memiliki program-program yang jelas. Dan saat ini yang ingin saya tanyakan gini Pak, di 3 desa ini apakah sudah ada terbentuk sebuah Pokdarwis gitu yang mungkin sekarang juga dikelola sama dinas pariwisata setempat? Belum ada. Oh, sama sekali belum ada ya Pak ya? Jadi kita di Tojono Una 134 desa tambah 12 kelurahan. Itu yang ada Pokdarwisnya baru 3. Baru Kadoda, TTB yang ada di darat, sama itu yang ada di Wakai itu 1. Oh, jadi desa yang kita tuju nanti 3 ini nanti belum ada sama sekali ya Pak ya Pokdarwisnya ya? Belum ada Pokdarwis. Nah, mungkin itu Nah, nanti dari teman-teman KKN bisa bantu bentuk. Nanti kita bisa support dari dinas. Apa yang kita bisa support? Iya, mungkin nanti yang mungkin kami butuhkan adalah di sana mungkin wisata yang sekarang benar-benar lagi masif begitu apa Pak? Terus desa wisata apakah ada Pak di sana Pak? Desa wisata yang sekarang itu ada di darat 2, yang itu TTB tadi sama ada namanya Kajulangko. Terus itu yang di Pulau Papan itu Desa Kadoda. Nanti mungkin bisa searching Google Pulau Papan Kepulauan Togean. Ya. Nah, itu di situ sudah ada Pokdarwis, itu juga sudah ada desa wisata. Itu tapi baru mau ke rintisan ya. Rintisan Oh iya desa Pak, wisata. untuk misal dari karakteristik orangnya Pak ya,
mungkin kan kita nanti ketika di sana kan juga kita harus pelajari juga sifat-sifat kulturalnya, sifat sosialnya. Iya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak terkait nanti kan kita akan memberikan dan sosialisasi tentang program itu ya, namanya kayak pembentukan Pokdarwis kan juga benar-benar harus kita tahu mereka maunya seperti apa, hambatan dan tantangannya seperti apa, dan juga potensi begitu ya, mungkin bisa menguatkan kami ketika di lapangan nanti begitu Pak. Ya, yang jelas kalau untuk karakteristik orang-orang ya, yang pertama baik. Orang sana baik lah. Apalagi mau berteman, mau. Cuman yang kendalanya itu ya karena kita SDM-nya di bawah. Nah, kita agak sedikit susah. Contohnya kayak gini. Kalau kita mungkin sampaikan orang yang ya apakah berpendidikan atau memang pemikirannya bisa luas, kita sampaikan sekali dia bisa tangkap, atau 2 kali kita jelaskan dia bisa tangkap. Tapi kalau di sana kita tidak bisa hanya menjelaskan 1, 2 sampai 3 kali, tapi kita juga yang bantu melakukan. Nah, dia lebih cocok ke contoh, oh ini dibikin begini, dibanding kita sosialisasi. Karena itu yang saya sampaikan, karena beberapa kali saya sosialisasi tentang celengan sampah, mereka iya pada saat itu. Tapi pas setelah itu, ya mungkin ada 1-2 orang yang masih iya. Karena apa? Bukan karena mereka tidak mau, karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang dibilang. Cuma langsung sudah kumpul sampah isi di botol, nanti dapat baju. Sudah itu tahu, langsung bikin. Tapi kalau dampak, terus outputnya nanti sekian, ini outcome-nya nanti ini, itu kayaknya kita belum sampai ke situ. Nanti mungkin itu teman-teman yang akan KKN bisa belajar karakteristik orang di sana ya. Jadi ya mungkin ini sudah dijelaskan, terus sudah saya juga yang buat. Ya memang harus seperti itu. Nah, yang harus kita pahami, mungkin dapat pelajarannya nanti dari situ, bahwa begini loh, rakyat Indonesia masih ada yang seperti ini. Ya Pak, untuk berkaitan sama pariwisata lagi Pak ya, untuk saat ini Dinas Pariwisata setempat itu sudah melakukan pendampingan apa saja Pak, selain dari yang belum kan tadi Pokdarwis dan mungkin desa wisata sudah ada, tapi belum begitu banyak begitu ya Pak ya. Iya. Untuk yang akhir-akhir ini saja sih, yang pendampingan bidang kepariwisataan apa sih yang masih dilakukan secara masif gitu, mungkin ada pelatihan pemandu wisata atau seperti apa Pak? Ya, jadi dari dinas kita baru mau start tahun ini ya. Saya masuk Dinas Pariwisata baru bulan September, belum lama. Tapi tahun ini itu pemandu wisatanya ada, tour guide. Jadi ini kelemahan juga di kita, tapi insya Allah itu bisa nanti jadi kekuatan ke depan, karena guide yang ada di sini belum tersertifikasi legalitas. Jadi ini kita mau legalitas tahun ini itu ada 20 orang. Terus Pokdarwisnya mau pendampingan, ya saya juga akui bahwa kita juga masih kekurangan SDM yang di dalam dinas, karena tidak melihat pariwisata itu berbeda. Menurut saya berbeda, karena tidak semua yang kita lihat indah itu bisa jadi wisata, karena berdasarkan daya tarik masing-masing, keinginan orang masing-masing. Ada yang orang pengen wisata di kota, ada orang yang pengen wisata di desa. Ada beda-beda. Karena pemikirannya orang yang saya tahu juga beda-beda juga. Mungkin kegiatan ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, jadi itu yang agak sedikit sulit kita di dinas, bagaimana mau mengarahkan ini mau jadi apa. Ini wisatawannya mau kemana. Termasuk analisis pasarnya mau kemana. Kita bangun, ternyata pasarnya tidak kena. Jadi tidak efektif sama efisien lagi anggaran yang dikeluarkan. Nah, tapi ada sekarang yang kita coba pendampingan, itu Desa TTB, baru mau mulai tahun ini juga. Karena dia sudah ditetapkan, tapi dia tidak didampingi. Nah, itu baru tahun ini kita mau coba dampingi. Kita juga buka EcoBreak dari situ. Tapi saya coba kombinasi antara dia dengan komunitas saya, supaya lebih jalan. Karena kalau ya Pemda kita terlalu dibatasi dengan urusan administrasi. Tidak boleh inilah, tidak boleh itulah.
harus ada SK ini, terlalu ribet. Jadi saya coba bikin pendampingan dengan komunitas. Jadi komunitas yang akan membantu mendampingi desa wisata. Tapi kalau potensi, ya banyak potensi. Cuman ya itu kita kekurangan teman-teman di desa juga tidak apa ya. Mereka datang ke kita cuma, Pak, kenapa tidak ditetapkan sebagai destinasi? Contoh Tumbulawa. Tumbulawa indah, ini. Karena kita tidak bicara tentang itu. Tidak hanya itu, membangun pariwisata. Ya mungkin ada amenitas, ada auxiliary service, ada akomodasi, ada atraksi, ada aksesibilitas, sehingga dia bisa jadi bagus. Dan saya punya pemikiran bahwa pariwisata tidak bisa dibangun oleh dinas pariwisata. Pariwisata itu butuh keroyokan. Karena kenapa? Oh, jalannya tidak bagus, itu kan ada di PU. Kalau Pemda ya, bukan pariwisata yang bangun jalan. Oh, akses pesawat dari Jakarta ke Ampane tidak, itu bukan pariwisata. Itu ada dinas perhubungan. Kita mau bicara itu illegal fishing. Oh, itu ada orang pertanian. Karena kelautan dan perikanan. Kita bicara tentang, oh ini sampah banyak masuk ke laut. Ada lingkungan hidup. Nah, dari kalau mau bicara pariwisata hanya pariwisata, itu tidak bisa jadi. Yang saya setuju bahwa tidak ada dinas pariwisata. Tapi semua dinas yang ada di Tojonono adalah dinas pariwisata. Itu saya setuju. Kira-kira seperti itu. Ya, betul Pak. Kalau bisa dibilang tadi memang diperlukan sinergisitas begitu Pak ya antara OPD. Ya. Jadi antara dinas perhubungan seperti apa, dinas lingkungan hidup seperti apa, bahkan dinas kesehatan kan di masa pandemi seperti saat ini kan memang antara pariwisata dan kesehatan kan juga sangat-sangat dekat Pak ya. Ketika minat orang untuk berwisata, tetapi kesehatan juga yang diutamakan gitu Pak. Ya. Untuk berkaitan dengan potensi lagi Pak. Untuk di daerah sana, apakah ada potensi untuk kain dan juga tenun atau batik begitu, Pak? Kalau mau langsung ke itunya saya belum tahu. Belum tahu ke situ. Tapi mungkin bahan kain itu dari apa? Pohon? Untuk yang hasil karya seperti tenun atau batik? Kalau tenunnya langsung belum ada. Oh iya. Tapi saya pengen gali, mungkin ada bahan bakunya di sini yang bahan mentah yang bisa jadi ya. Iya. Nah, Jadi mungkin untuk kain lokal yang di sana apa Pak ini pakai biasanya Pak? Untuk upacara adat atau seperti apa untuk hari-hari kebesaran di nah sana? itu sekarang saya tidak mau menjawab terlalu dalam nih, karena saya juga tidak tahu, mungkin ada yang ditetapkan. Tapi setahu saya tidak ada. Tapi mungkin nanti bisa jadi catatan, saya cari tahu lagi. Iya, ya mungkin kan bisa diperdalam lagi Pak. Jangan sampai modelnya baju adat kita, tapi kainnya dari luar. Oh iya, Ya, iya. kan modelnya bisa saya lihat kalau baju adat ada. Tapi saya tidak tahu apakah itu baju adat kainnya juga dari sini atau dibeli di luar terus di modelnya sudah baju adat Tojonauna. Kan bisa saja kan? Saya juga sekarang saya jualan bajunya baju oleh-oleh, togean ini, tapi itu saya belinya di Bandung. Terus saya sablon kasih. Ya, brandnya jadi ganti Pak ya. Brandnya diganti. Iya, ya itu mungkin nanti bisa jadi pertanyaan gitu Pak ya untuk Pak Indra berkaitan dengan kain lokal di sana mungkin Pak, dengan ya nanti ya ada perajinnya. Nanti dikasih list lagi ya. Nanti ya. mungkin ada satu yang jadi notulensi malam ini. Ya. Kasih list lagi biar jadi PR saya. Tidak masalah. Nanti saya bisa bantu sampai di mana yang bisa saya bantu. Ya, oke. Ya, Nah, nanti itu jadi Pak catatan. Indra. Ya, terima kasih Pak. Sampai bertemu lagi di sana. Iya, insya Allah. Ada lagi? Kayak saya merasa kayak dikeroyok. Bercanda ya. Jadi iya. Jadi sampai mungkin jam berapa ini bisanya? Kalau ada teman-teman yang ini ya, yang mungkin pertanyaannya saya tidak bisa jawab, nanti bisa dikasih catatan. Soalnya kan tadi ada pertanyaan pertanian, ya pariwisata bisa saya jawab. Terus itu ada teman-teman yang tanya budaya. Ya saya kalau antropologi
yang masih masuk sama saya karena saya anak FISIP sekolahnya. Nah mungkin kalau yang tidak ada nanti mohon maaf, nanti dikasih catatan, nanti saya bisa bantu. Sukses lah untuk kegiatannya. Bagaimana? Bagaimana? 3 juga tidak masalah. Yang penting saya bisa jawab ya. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, saya pas. Ya. Oh ya, halo. Eh, udah masuk ya suaranya? Ya. Oh iya. Jadi perkenalan sebelumnya nama saya Bayu. Eh, saya mau bertanya tentang apakah di Desa 3 seperti Bomba, apa namanya, Siatu dan Tumbulawa itu ada sebuah web desa mungkin, atau mungkin sudah punya DMO ya. Karena saya juga kurang tahu ya kalau misalnya turis-turis yang datang itu dapat informasi tentang apa namanya wilayah-wilayah di Batu Daka itu dari mana ya? Apakah dari internet, terus sumbernya juga dari mana ya? Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung ya. Jadi tahun lalu itu ada program dari Kominfo, itu satu desa satu web. Nah, cuma pastinya ketiga desa ini ada web atau tidak, nanti kasih catatan, saya cari tahu desa mana yang sudah, apakah desa ini ada webnya atau tidak. Tapi itu tahun lalu ada, dianggarkan untuk webnya. Terus kalau bule yang datang ke sini, kebetulan mahasiswa saya juga saya lagi suruh meneliti tentang itu. Mereka tahunya Togean dari mana. Cuman kalau berdasarkan saya punya penelitian yang kemarin, itu kalau mancanegara, ya, itu mancanegara dia pasti website. Nah, kalau orang lokal itu pakainya, dia dapatnya dari Instagram. Dapat info Togean. Itu untuk Nusantara. Kalau rata-rata orang bule yang datang itu dapatnya dari website. Karena di sini sering itu di booking 1 tahun, biasanya minimal 6 bulan sudah di booking. Sudah ada bayar panjar 40% dari total paket. Nah, itu saya tahu kenapa, itu hasil penelitian saya juga waktu wawancara di resort yang punya dive center. Dia punya resort yang punya dive center. Jadi itu yang saya dapat. Tapi kalau untuk 3 desa ini ada atau tidak, nanti saya konfirmasi lagi apakah mereka sudah ada atau belum. Dinas Pariwisata juga sekarang baru mau buat web aplikasi. Tahun lalu ada web, tapi pas saya masuk itu dikunci. Saya tidak tahu apakah tidak ada pengelolanya, tapi kita mau buka lagi. Nah, itu kita mau coba nanti itu di link. Nanti itu mungkin bisa di link dengan website yang ada potensi wisatanya. Mungkin yang ada Pokdarwis bisa dia link ke pariwisata. Itu mungkin. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Aku izin nanya. Oke, izin bertanya Pak. Tadi kan berbicara mengenai logistik. Nah, mau nanya kalau di ketiga desa itu mungkin di Bomba ya yang Pak Indra udah tahu juga, di sana itu kalau untuk memenuhi kebutuhan logistik kayak toko-toko atau warung-warung kebutuhan pokok sehari-hari, nah itu tuh paling besar tuh apa ya Pak? Apakah sebuah pasar ataukah masih toko-toko kecil gitu Pak? Sama mau nanya ini, kalau untuk ATM gitu, kayak misalnya ATM gitu, nah itu apakah adanya di Ampana dan itu ATM-nya adanya apa aja? Nah, apakah udah sampai ke masuk-masuk juga udah ada ATM atau gimana, Pak? Oke, jadi kalau pasar biasanya di Pulau itu pasarnya harian ya. Ada hari apa itu hari pasar. Tapi kalau di Wakai kan itu ada pasar juga, terus ada hari Minggu hari pasar.
Kalau untuk Bomba dan sekitarnya yang jelas yang saya tahu itu ada kios, saya bilang tadi. Warung kecil, kios tahu, tapi kios tahu kan? Ya ada kios. Ada kios itu, terus kalau ATM yang ada itu di Wakai, itu ATM-nya Bank Sulteng, sisanya itu tidak ada. Sisanya itu ada di Ampana. Jadi ATM yang ada di Ampana itu BNI, Mandiri Syariah, BRI, Bank Sulteng juga. Baik, berarti kalau pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu biasanya di kios-kios gitu ya Pak mereka? Iya. Jadi Oke, terima kasih. cara belanjanya itu kadang kalau mereka punya hasil panen kayak cengkeh sama kelapa itu mereka datang langsung beli ke Ampana. Nah, kalau tidak ya sudah yang ada di kios-kios itu, beli berasnya, beli apanya di situ. Baik, kalau untuk harganya sendiri ada perbedaannya banyak nggak Pak sama di Jawa gitu? Kalau bandingin Jawa, Ampana saja beda jauh sama Jawa ya. Ampana ini apalagi pulau ya. Jadi kalau beda, ya pasti beda. Kecuali Bulog mungkin ya. Bulog kan disubsidi. Itu mungkin ya bedanya sedikit. Tapi kalau yang lain bedanya lumayan lah. Baik, terima kasih Pak. Kembali ke Arya. Ya. Nah, kalau itu saya tidak tahu pasti, nanti bisa jadi catatan lagi. Nanti coba saya tanya ke mungkin PMD ya. Ini mungkin tadi kalau ada orang PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu kayaknya dia sikat habis masing-masing desa. Kontaknya ada, nanti coba saya cari tahu. Soalnya yang saya tahu itu teman saya, tapi dia baru masuk juga kurang lebih 4 bulan ya. Sama dengan saya jangan sampai saya kasih nomor itu, saya orang baru. Jadi percuma. Oh iya. Oh ya, nanti saya coba. Nanti tuh kembali lagi ya. Nanti ada yang tidak terjawab, nanti ada notulensi, terus nanti saya coba kirim ke Ibu Nunung juga. Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Nanti kita cari siapa yang bisa menjawab dengan pasti. Jangan sampai saya menjawab salah arah. Nanti itu saya sampaikan ke Ibu Nunung ya. Kalau saya mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak, tapi saya terima kasih sekali Pak Indra sudah hadir, sudah mau hadir sampai apa 10 ya Pak di sana. Sudah malam. Iya, setengah Kami mohon 10. maaf sudah mengganggu Aman lah. waktunya. Ya, semoga tetap tetap bisa untuk mendampingi adik-adik mahasiswa ini Pak. Siap. Depannya. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Terima kasih kembali. Semoga sukses ya buat teman-teman semua ya.
Oh, ada lagi. Ada lagi. Pak, maaf Ya. Pak, ini saya mohon maaf, saya on cam karena tetasnya saya jelek di sini. Mau tanya terkait ini Pak. Jadi kan kemarin kami udah ngecek transportasi. Terus saya ngecek itu ada dari, kan kalau dari Jogja berarti dari Jogja, kemudian ke Palu, kemudian ke Ampana, baru nyampe ke Togean gitu ya Pak. Tapi ternyata ada opsi lain juga di mana kami bisa dari Gorontalo, kemudian dari Gorontalo langsung ke Batu Daka. Sebenarnya yang lebih baik yang mana ya Pak? Soalnya ada yang bilang, ada yang bilang lewat Gorontalo aja, tapi menurut review-reviewnya juga lebih baik dari Ampana. Nah, mungkin dari Bapak sendiri yang orang asli sana tuh gimana tuh Pak? Ya. Jadi memang itu pintu masuk wisatawan dari Gorontalo juga ada ya, Togean. Tapi ini kan kita mau ke Batu Daka. Nah, mungkin saya pikir kalau di sini kan mungkin nanti diterima Pemda juga. Saya pikirnya seperti itu kan, kalau ada memang KKN yang mau. Kalau opsinya, jadi kalau dari Jogja ke Palu, terus Palu ke Ampana itu naik mobilnya 9 jam. Dari Palu. Ada lagi mungkin Jogja Jakarta, Jakarta Luwuk, itu dari Luwuk ke Ampana itu 6 jam kurang lebih. Karena pesawat yang masuk di Ampana ada, Susi Air, yang kecil itu muatan 11 orang. Nah, itu setiap hari Rabu. 1 minggu 1 kali. Nah, kalau dari Gorontalo, boleh juga. Gorontalo nanti itu naik kapal feri. Kapal ferinya itu 1 minggu 2 kali. Dia tuh ke Wakai. Jadi dari Wakai langsung mau ke 3 desa itu, kita harus sewa kapal lagi. Nah, itu tapi berarti kita harus atur antara UGM dengan Pemda, itu berarti di Wakai pertemuannya. Karena kalau ke Ampana lagi, itu bisa juga naik ferry itu ke Ampana. Cuman jamnya saya kurang tahu ya, jam dari Gorontalo Ampana itu berapa jam. Kayaknya 1 hari. Kita juga bukan 24 jam, 1 hari mungkin 12 jam apa 13 jam. Jadi bisa langsung ke Ampana naik. Jadi itu opsi-opsinya. Kalau dulu ada pesawat dari Poso, Makassar Poso, 1 minggu 2 kali. Kita juga pernah ada Citylink di sini. Citylink sudah tidak ada Pak ya, yang dari Makassar. Citylink sekarang sudah tidak ada yang dari Makassar ke Ampana. Berarti bandara praktis cuma Susi Air Pak ya? Susi Air kalau tidak salah 11 apa 10. Tidak cukup Pak. Tidak cukup. Soalnya dia bolak-balik. Tunggu ya. Bolak-balik dia. Iya. Susah SPD-nya nanti. Ya, itu mungkin opsi-opsinya kalau mau ke sini. Berarti pilihannya sepertinya lewat Palu atau lewat Luwuk ya kalau kita. Ya, kalau lewat Palu bisa jam kurang lebih 9 sampai 10 jam lah, karena beda kalau naik mobil pribadi kan mungkin berhentinya agak jarang. Kalau bawa rombongan kan biasanya berhentinya lebih, mungkin sekitar 10 jam. Kalau lewat Luwuk ada itu Jakarta Luwuk langsung. Luwuk Ampana itu 6, ya kurang lebih 6 jam. Dua-duanya asik, saya sudah pernah lewat. Ya. Pokoknya kalau ke sini asik lah. Dapat pengalaman baru pasti. Oke, berarti nanti kesepakatan dulu ya Pak dengan dinasnya mau ketemuannya di mana gitu. Iya. Nanti kalau mau ketemuannya di Wakai bisa, di sini bisa, nanti tergantung, mungkin nanti Ibu Nunung yang lebih ini punya wewenang untuk itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Udah.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, salam Terima sukses, kasih, Pak. salam sehat ya buat Baik, semuanya. Mas Rizky, Ya, insya Allah salam nanti buat ketemu Ibu. Ampana ya. Iya, Pak. Siap, Siap, siap. Pak. Makasih ya, saya izin keluar ya. Siap. Siap, Ya, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ya lumayan lah ya, walaupun cuma satu yang hadir. Yang lainnya sepertinya WhatsApp. Kalau dari jawaban Pak Indra itu mungkin internet juga ya ada mungkin tapi terkendala ya. Jadi kepala desa ataupun camat telepon saja atau WhatsApp silakan, atau SMS ya. Silakan pokoknya dicoba dihubungi saja untuk kita dapat pendalaman untuk ke masing-masing desa. Yang nantinya yang seperti yang pernah saya sampaikan nanti buat di PowerPoint. Jadi kita masih punya waktu yang panjang untuk itu. Saya kira tapi untuk di proposal ya secara umum saja karena emang ada batasan kata ya. Saya sudah kirim itu isiannya. Jadi itu saja yang ini. Ya saya juga belum sempat mengecek ya karena beberapa hari ini ngurus proposal riset Simnitapmas itu. Ya jadi belum sempat untuk saya cek. Seperti itu. Ya kita on progress saja nanti tanggal berapa ya? Ya sebelum tanggal 23 kalau bisa kita rapat lagi ya, tapi setelah teman-teman coba menghubungi Bapak Ibu yang lain dan menambah-nambahkan gitu nanti silakan diatur saja mau tanggal berapa, 421 atau 22 gitu, lalu kita submit. Kira itu ya. Sambil jalan mungkin kalau sempat besok saya bisa untuk proposalnya. Itu saja. Ya, ada lagi yang mau dibahas? Mungkin udah malam juga. Mungkin mau istirahat dulu. Atau ada yang baru bangun mungkin ya. Oh iya, baru datang. Siapa? Oh, tapi tidak on cam ya. Mungkin siap. Mas Aji, tadi saya lihat di belakangnya ini ya, seperti di ruangan kelas ya. Masih di kampus tuh, Mas? Lagi di asrama, Pak. Oh, di asrama. Oh, asrama. Iya. Seperti itu ya. Seperti ruangan kampus. Saya kira masih di kampus. Ya, kalau Fakultas Geografi lagi ditutup ya, karena banyak yang kena COVID. Dosen-dosennya juga. Ya. Jadi, saya kira kalau mau di luar, serat. Katanya mau ini, mau luring. Ya, mungkin. Nah, itu dia. Nah, sepertinya kita tunda dulu. Nah, kayaknya sampai proposal kita daring saja kalau untuk rapat lagi nanti untuk sebelum submit. Kira itu silakan teman-teman bisa istirahat sambil melengkapi lagi ya kalau ada yang perlu dilengkapi. Saya kira ada lah tadi banyak sekali masukan daripada yang kemarin. Ya. Silakan dihubungi lagi Bapak-bapak dari OPD dari desa dari kecamatan silakan. Oke, kalau belum direspon ya sudah berarti dengan data yang ada itu kita jalan dulu. Saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Rizky. Terima kasih banyak, Pak Rizky. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Tetap Rizky. sehat, Pak. Semoga Terima kasih, dikuatkan. Pak.
Aman-aman. Danusan. Ih, minta sponsor aja nggak sih Telkomsel? Iya, TSR. Ada sih, mungkin jaga kesehatan ya guys. Aman-aman insya Allah. What's next guys? KB Tapi ini sih gimana mungkin KB? aku mau masuk. Kenapa? Woi, KB. Gak jelas. Apa, Dik? Lo gimana ini? katanya mau magang ya, Dek? Iya, gak jelas banget. Apa? Lu cerita dulu dari sini cerita, Di Be. di Bomba Aduh, kan ada sinyal, Be. Buruan, Di Be. Bomba ada sinyal. ternyata sudah menyebar ya. Dika cepu. Dika, aduh, bahaya nih ceritakan Dika. Iya, cuma sekali doang. Gue justru cerita ke Intan aja dah. Iya kan, harus keterbukaan, Be. Gimana sih? Jadi gini, Iya, cerita juga lu. gue clarification dulu nih ya guys ya. Kan gue magang nih ya. Magangnya daftarnya kemarin, Januari. Nah, terus karena sudah, ya silakan Safri. Monggo lah teman-teman yang mau pamit, tapi mau cabut aja ya. Nah, terus apa namanya? Daftar nih. Sebenarnya daftarnya banyak, tapi yang keterima pertama langsung gue ambil gitu, karena gue malas nungguin juga kan daftar-daftar yang lain kan gitu. Sudah keambil, dapet tuh, terus gue ambil, deal. Nah, ternyata magangnya dari tanggal 7 sampai 5 Agustus. 7-nya 7 Maret sampai 5 Agustus. Terus nanya ke HR-nya dong, ini jam kerja gimana? Jam kerja 9 sampai 6, tapi nggak full kerja, karena gue jatuhnya intern kan. Nah, karena intern, mungkin kerjanya nggak full, mungkin paling berapa sih? 4 jam doang, mungkin sampai 4 sampai 5 jam mungkin. Dan karena mulainya tanggal 7 Maret, jadi gue belum tahu nih kerja gimana. Gitu. Apakah kerjanya assignment, atau kerjanya lebih banyak, apa namanya, banyak komunikasi ke orang. Karena gue jatuhnya researcher kan. Jadi gue harus banyak, ini sorry yang ngomongnya gue lu ya. Sorry banget, tidak sopan sekali nih aku sepertinya. Oh iya. Nah, ya karena saya seorang researcher ya, jadi saya sepertinya akan banyak berkomunikasi dengan orang. Gitu. Ya minimal sama mentor lah. Gitu. Ini belum tahu nih, doain aja kalau misalnya. Tadi kan katanya di Bomba sinyalnya oke nih, tapi listriknya doang nih. Nah, listrik bisa diakalin nih, casnya malam, paginya cabut gitu. Nah, sinyal doang gimana nih? Tapi tadi bilang sinyal udah Bomba sih, terus nggak tahu juga ini dia punya web tapi mau dibuat webnya gimana ya? Juga kepikiran juga sih. Jadi gitu guys ceritanya guys. Ya udah sih, ntar lu di Bomba aja desanya. Nih kalau misalnya apa, nggak ada sinyal gitu, terus lu mau gimana coba? Gimana? Kalau nggak ada sinyal lah? Mm-mm.
Ya kalau Samsung nggak ada sinyal ya cabut coy. Sorry banget nih, sorry tuh saya banget nih. Iya, nah itu juga sih jadi salah satu boundary buat ikut KKN. Jadi sebenarnya teman-teman sih yang ikut MBKM ada yang pengen KKN juga, ada yang pengen periode 4 juga gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, saya dong. Kalau dari aku pribadi, pengennya sih periode 2 gitu. Juga pengen ke sini juga. Nah itu dia tapi masih belum tahu nih. Tapi sempat nanya-nanya juga sih sama yang udah kemarin periode 4 yang di ada tuh teman yang udah KKN. Katanya sih ya nyesuaiin proker aja gitu. Ya paling ntar proker bantunya. Menurut kalian gimana guys? Hmm. Anu sih Be, kan kalau magang tuh paling lama kan 4 jam ya. Ini ada OT nggak sih? Nggak ada. Tapi sepengalaman gue ya, 4 jam tuh ntar lu bagi-bagi aja gitu. 2 jam malam, 2 jam sore. Kita KKN kan sampai siang kan ya? Atau sore gitu. Ini, Terus, ya lanjut gimana? iya. Terus ya udah. Ya lagi nih gimana kan KKN juga lu ada target jamnya coy, 288 jamnya gimana? Bisa kok. Iya. Mm-mm. Bisa lah ntar lu berarti desanya di Bomba aja gitu, jangan di Siatu sama Tumbulawa kan. Desa tuh emang kita milih ya, berarti kita Iya. yang ingin aja. Oh, satu unit gitu. Lu nggak bakal pindah-pindah juga. Mm-mm. Sebenarnya oke-oke aja, anjir namanya diubah lagi. Nah, sebenarnya apa namanya apa buat ke desa Bombal nggak apa-apa gitu. Terus kalau buat jam, kalau misalnya memang program web bisa dicicil dari awal gitu loh. Asal jelas gitu ya kita mau buat apa gitu. Ya tadi kan katanya web yang lebih sering pakai orang luar kan, rather than apa wisatawan lokal. Ntar mungkin bisa diituin, bisa diakalin kayak nyuruh star gitu loh. Tapi ntar di laporan tiap harinya ya udah ntar diisi apa gitu. Bisa diakal-akalin. Oh ya bisa sih. Jadi lu lihat mulai dari duluan gitu ya. Iya, gue proker yang bisa nyolong star paling. Oh, ya udahlah, bisa Itu lah. sebenarnya sih sebenarnya gue ini belum tahu nih kerja gue bakalan sibuk atau enggak ya. Tapi kalau misalnya emang gak sibuk, ya gue bisa nyantai sih. Lu di mana sih, startup ya? Startup bos, bukan Apaan? pemerintahan gue. Pemberitaan. Iya, gue bukan di pemerintahan yang magangnya Ya fotokopi. kagak. Startup apa? Startup apaan? Tani Hub namanya. Oh, Tani Hub. Iya. Pemerintahan magangnya nggak fotokopi, Keles. Ya, enggak, kemarin. Itu mah zaman dulu. Enggak, gue ini yuk, ada temen gue yang magang tuh nyantai banget gitu loh. Gue juga pengen gitu. Emang. Tapi emang startup tuh ya sibuk sih, Be. Cuman gimana? Harus batasin. Biasanya dimanfaatin gitu kan, kayak kerjanya 4 jam, tapi lu di chatnya 24/7. Nah, lu jangan kayak gitu nanti. Lu kerja 4 jam aja gitu. Ya, ini perusahaannya udah well established ya lumayan ya. Tetep aja tuh. Bismillah aja ya, saya diperlakukan secara manusiawi ya. Berarti di IT gitu kan ya, Be, lu kerjanya? Iya. Iya sih. Fotokopi gue di. Bagian fotokopi dan scan dan print. Fotokopi, scan, pasang printer, proyektor. Adalah.
Apa? Iya di Wakai. Oh, Wakai itu beda lagi ya, bukan di Iya. Batu Daka. ATM ada di Wakai. Kita nanti nggak usah Baik. bawa kartu kredit Bawa aja, sekalian bawa banyak. cash aja semuanya, cash. Iya, bawa cash. Satu koper tapi bawanya. Nggak bisa tahu kamu keliling-keliling orang itu jaraknya 22 km. Keliling apaan? Naik speedboat sana ya, keliling desa. Oh iya benar. Speedboat aja kan cuma ada di hari-hari tertentu tadi. Emang mah bisa kayak gitu ya. Nggak bakal bisa. Kamu Ika nge-chip ntar di Kormasit Bomba ya. aja. Iya, Dik, lu Kormasit Bomba, Dik. Nanti, Dik. Gue setuju banget sih. Nah ya Enggak, betul, kemarin- gak apa gue bomba. kemarin- Gue juga setuju gue di kemarin bomba. katanya mau di Seatu. Sumpah kemarin Dika katanya mau di Seatu. Terus Dika Oh bilang ya apaan? udah. Apaan? diam. Dika bilang kayak gini, aku di mana aja yang penting aku sama yang ganteng gitu. Sumpah Dika kemarin Astagfirullahaladzim. Waduh, kayak gitu. parah sih Dika. Astagfirullahaladzim. Dik, kakaknya mengabdi, Dik. Nyari jodoh, Dik. Aduh, makanya ntar oprekan. Astagfirullahaladzim. Ah, udah cepu semua, Iya, Dik, bubar-bubar. aku kirim SS-nya loh, Dik. Parah sih. Dik, lu parah, mulut tuh ember. Harus dibocorin juga yuk, parah yuk. Oh, Ayu juga nih mau kirim SS-nya yuk. Wah, jadi Tiba-tiba saya kok yang kena ya. kemana-mana ya. Iya, mohon maaf. Bang. Saya gue besok-besok gue Dika mau cerita sama doang pokoknya. Sapri. Astagfirullahaladzim tuh kan. Ngawur kan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah, bubar. Jadi gimana, Be? Lu tetap stay kan? Stay lah. Ya, bismillah ya. Lu udah sejauh ini. Doakanlah teman-teman. Proposal Saya udah mau juga, selesai loh. saya juga tidak pengen pindah teman-teman. Saya pengen Amin. misalnya kalau saya doa sebenarnya kurang. Kalian yang lebih cenderung diterima Doa sepertinya Aji, doa doa-doanya. Aji. Doa Doa Aji. itu loh. Wah, doa Aji nih. Doa Arya, wah. Yang sholatnya 5 waktu gitu. Iya, belum sholat Isya tapi. Terzoli. Terzalimi. Kamu Pengajar. nge-chip di Bomba aja, Be. Apa? Nge-chip di Bomba. Bomba Nge-chip. terus sinyal Telkomsel. Udah Iya, aman pasti tuh. lah. Pasti Numpang lah. numpang wifi desa juga bisa kan tadi tuh. Siapa? Siatu Tumbulawa kan dulu. Tumbulawa tuh. Hmm. Bismillah ya gengs ya, doain aja ntar Maret kalau udah kerja saya kabarin lagi gimana. Tapi Gila lu, bismillah. udah bener-bener. Itu mah udah Juninya berangkat, Be. Udah tinggal 2 bulan. Kalau proposal Itu tuh kamu sih WFH? kemana? Itu WFH nggak? WFH. Eva. Kalau WFH malah pasti nggak bisa. Emang di mana sih? Apa? Tani Hub itu Jakarta. Tani Hub. Bukan Startupnya apa? Tani Hub di Jakarta. Startupnya. Jakarta. Anjay, keren lu, Be. Lulus. Sok-sokan banget dah. Kagak bos. Dari dulu dia mau daftarin BKM, lulusnya malah sekarang. Ya, udah ada. Ya namanya orang kurang pinter gini dik, susah dik. Gue kurang hoki, kurang pinter lagi. Astagfirullah, susah banget hidupnya. Kayaknya doa, Be. Doa. Iya gue mau mulai sholat 5 waktu.
plus sholat duha. Masya Allah. Amin. 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 Insya Ya, Allah. Ji, dari tadi di chat doang. Ji, sakit apa sih, Ji? Bohong dia. Katanya Kak sakit. Ji lagi bad mood. Nggak jelas. Loh, kenapa, Ji? Gara-gara lu, Be. Mau pindah. Ya Allah. Sebenarnya gua mulu ya.